Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlihi. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Walhamdulillah, kembali di kesempatan petang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumah Allah, baitum min buyutillah, dan itu adalah masjid. Dan pertemuan kita dalam rangka untuk tafaqquh fid din, mempelajari dan memperdalam ilmu agama. Dan telah datang sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan motivasi, targhib agar kita berusaha untuk belajar, berusaha untuk menuntut ilmu. Karena kebutuhan kita akan ilmu agama itu melebihi kebutuhan akan makan dan minum. Melebihi kebutuhan akan makan dan minum. Kebutuhan kita akan makan dan minum 2-3 kali, mungkin paling banyak 4 kali dalam sehari dan semalam. Adapun kebutuhan akan ilmu, setiap detik kita butuh bimbingan ilmu dalam setiap ucapan. Kita berucap berdasarkan ilmu. Bahkan kita diam juga berdasarkan ilmu. Kita melakukan sesuatu atau berbuat, bertindak, itu berdasarkan ilmu. Sampai kepada kita tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat, itu juga berdasarkan ilmu. Seluruh waktu dalam kehidupan kita membutuhkan bimbingan ilmu dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala itu pernah mengungkapkan apa yang kita sudah sebutkan tadi. Nasu muhtajuna ilal ilmi qabla ayyahtaj ila syarabi wal hubzi. Atau kama qala rahimahullah. Kebutuhan manusia akan ilmu syar'i, ilmu agama, melebihi kebutuhannya akan makan dan minumnya. Nah, dan malam ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema akidah, yang pembahasannya kita ambil dari kitab atau kutub Masailul Jahiliyah, yaitu persoalan pembahasan tentang sifat, karakter, ucapan dan perbuatan yang termasuk kategori menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi tuntunan Islam, dan itu adalah model kaum jahiliyah. Model kaum jahiliyah. Penting untuk kita mempelajari hal tersebut. Hal itu disebabkan Nabi sudah memberitakan 14 abad yang lalu bahwa
di kalangan umat beliau ada yang akan latah, ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan dengan model-model kaum jahiliyah. Padahal Islam sudah dia yakini sebagai jalan keselamatan. Al-Quran sudah dia yakini sebagai pedoman. Demikian pula dengan hadits atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, kadang masih suka, bahkan terkadang bangga melakukan perbuatan atau menghiasi dirinya dengan sifat-sifat kaum jahiliyah. Dan kita akan masuk kepada poin yang ke-91. Ya. Poin yang ke-91. Tema atau judulnya adalah qiyamu mujtama'ihim 'ala al-baghi. Ya. Masyarakat jahiliyah, ya, itu sistem kemasyarakatan mereka dibangun di atas kesewenang-wenangan atau kekejaman. Naam. Al-mas'alatul hadiyatu wat-tis'un anna ajalna fadailuhum al-baghyu wa qad zakara Allah fihi ma zakara. Iya. Kaum jahiliyah di antara kebanggaan mereka yang mereka banggakan, iya, adalah al-baghyu, sewenang-wenang. Iya. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Iya, sebagaimana terdapat dalam sejumlah ayat dalam Al-Qur'an. Naam. Yang dimaksud dengan al-baghyu, ya, yang kita terjemahkan dengan sewenang-wenang, ya, naam, adalah at-ta'addi 'alan nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Sewenang-wenang, ya, terhadap manusia. Ya. Dan itu terkait dengan darah mereka, amwalihim, harta mereka, dan a'radihim, kehormatan mereka. Naam. Wa ahlul jahiliyati ya'tabiruna anna dzalika min mafakhirihim. Ya. Adapun kaum jahiliyah, ya, mereka ini menganggap perbuatan kesewenang-wenangan itu terhadap orang lain itu termasuk kebanggaan. Ya. Artinya kalau dia mampu berbuat sewenang-wenang, itu artinya dia orang yang hebat. Nah, ini yang dimaksud dengan kesewenang-wenangan atau al-baghi. Ya. Bagaimana bentuk kesewenang-wenangan dalam masalah darah? Ya. Misalnya, ya, membuat luka orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan. Melukai, ya, orang lain atau bahkan sampai membunuh orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Naam. Tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Naam. Kapan seseorang berbuat seperti itu kepada orang lain, kepada seorang muslim, bahkan kepada non-muslim sekalipun tanpa ada alasan yang benar, ya, maka dia sudah berbuat sewenang-wenang, al-baghyu. Ya. Naam. Kadang kita mendengarkan di tengah-tengah masyarakat kita, kalau ada orang yang berhasil, ya, melakukan kesewenang-wenangan dengan melukai si fulan, ya, betapa bangga dia ceritakan. Ya, dia lihat berita si fulan sedang sekarat di rumah sakit. Dengan bangga dia sebutkan, saya yang kasih kena itu. Ya, saya yang pakai paporo. Pas kena. Ya, untuk nabecol ki. Seandainya kena pas, mampus dia. Dengan bangga dia sebutkan itu.
Padahal ini nyawa seorang muslim, darah seorang muslim. Iya, seharusnya dia tidak boleh melakukan itu. Tapi ini malah dia membanggakan hal tersebut. Nah, dia malah membanggakan hal tersebut. Kadang juga di masa anak-anak kita mungkin, ya, atau kita melihat anak-anak ribut bertengkar. Kita bukannya memisahkan, kita malah jadi tukang kompor. Iya, sambaki, kena kepalanya. Bayangkan. Iya kan? Masa nakal aku? Iya. Iya. Kalau berhasil, dengan bangga itu si anak, saya kasih benjol kepalanya itu. Madrasah siapa sulko. Dengan bangga itu. Padahal itu model kaum jahiliyah yang seperti itu. Iya, sebagaimana kaum jahiliyah di masa Nabi SAW, kalau mereka berhasil melakukan kesewenang-wenangan dengan kabilah yang lain, iya, maka mereka akan mengadakan kesyukuran, pesta dan seterusnya. Iya, nah, kan seperti itu. Iya, termasuk di dunia olahraga. Iya, sepak bola misalnya. Iya, nah, harusnya mainnya fair play. Iya. Nah, main yang baik, yang jujur, cari keringat dan seterusnya untuk kesehatan dan seterusnya. Ini tidak. Iya. Nah, incar kakinya orang mau sambaki, mau tepo, dia bilang lama kasar, sliding gunting. Ya. Nah, kalau berhasil dan orangnya ditandu keluar lapangan, iya, dengan bangga dia bilang, saya sliding tadi itu. Siapa suruh kok bawa bola lama sekali. Ya, tidak mau tanda bagi-bagi. Dengan bangga terus disampaikan. Iya. Padahal seharusnya dia malu. Iya. Dia harusnya malu dengan hal tersebut. Iya. Bahkan terkadang ada pemain disuruh masuk, memang dia disengaja dipasang untuk mengkantor si fulan atau si A. Iya. Kalau dia maju sambaki. Iya. Itu dengan bangga disebutkan. Padahal itu, iya, adalah syiarnya kaum jahiliyah dahulu. Iya. Syiarnya kaum jahiliyah. Nah, wa amwalihim. Ya. Demikian pula sewenang-wenang dalam masalah harta kepada orang lain. Ini juga syiarnya kaum jahiliyah. Ya. Bagaimana bentuk dan modelnya? Ya. Kalau seseorang berhasil, ya, mengambil harta orang lain, ya, dengan cara yang batil, ya, maka dia bangga melakukan itu. Ya, seolah-olah itu bukan dosa. Seolah-olah itu biasa-biasa saja. Ya. Nah, seperti halnya dengan yang sampai dengan detik ini orang masih senang dengan hal tersebut. Sebab dilegalkan, yaitu praktek ribawi. Ya, praktek ribawi. Kalau ada yang berhasil melakukan penyitaan terhadap aset seseorang, bangganya. Luar biasa. Iya. Tidak ada rasa malunya kepada orang tersebut. Nah, iya. Ini tidak benar jemaah sekalian. Iya. Itu kesewenang-wenangan terhadap harta seseorang. Iya. Termasuk yang biasa kita saksikan di media cetak, media elektronik, iya, media sosial, iya. Aksi-aksi begal. Nah, aksi-aksi begal apa yang mereka incar? Yang mereka incar adalah harta seseorang. Nah, dan kalau mereka sudah berhasil, ya, komplotan begal tersebut akan bangga menyebutkan prestasinya, iya, di hadapan gengnya atau kelompoknya. Ya, tentunya bukan diceritakan ke hadapan polisi, bukan. Tapi di kelompoknya, di gengnya, ya, seolah-olah itu prestasi. Nah, seolah-olah itu adalah sebuah prestasi. Dia sudah berhasil melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap fulan atau fulana. Bukannya menyesal, dia malah merasa hebat. Nah, dia malah merasa hebat. Dan ini syiarnya kaum jahiliyah. Demikian pula dengan a'rad, kehormatan. Banyak orang berbuat sewenang-wenang dengan kehormatan orang lain. Ya, nah, dia menceritakan orang lain, ya, keburukan orang lain, ya, di saat orang tersebut tidak ada di tempat, dan itu dia tidak senang kalau itu disebutkan, dan itu namanya ghibah. Ya, ghibah itu kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah.
engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada diri saudaramu dan dia tidak suka kalau itu disebutkan. Iya, dia tidak suka kalau itu disebutkan. Walaupun itu fakta, faktanya valid, beritanya bisa dipertanggungjawabkan 1000%. Iya. Tapi dia tidak senang kalau itu disebutkan. Itu namanya ghibah. Ya. Nah, misalnya apa? Si fulan, weh, itu tambuk nah. Iya, nah. Dia perutnya kalau makan itu luar biasa. Ya, apalagi kalau makan coto. Ya, banyak sekali makan. Ya, minta gratis lagi. Ya. Itu diceritakan sama si fulan. Ini kalau yang dicerita itu tahu, dia tidak suka, itu ghibah itu namanya. Itu namanya ghibah. Iya. Itu kalau benar. Kalau tidak benar, maka dia telah berdusta. Dosanya juga lebih parah. Ya, sebab dia telah memfitnah si fulan dengan kalimat-kalimat yang tidak benar. Nah, kalau benar itu ghibah. Ya, kalau benar itu ghibah. Itu menodai kehormatan orang lain. Ya. Dan semakin besar kedudukan orang tersebut di tengah masyarakat, maka semakin besar juga dosanya. Makanya ghibah kepada masyarakat biasa itu beda dengan ghibah kepada mereka yang punya kekuasaan atau power. Ghibah, ada orang yang menggibahi saya, itu agak lebih ringan dibandingkan ada orang yang menggibahi Bapak Presiden Jokowi. Iya. Kenapa? Antum ghibah sama saya, antum masih bisa minta maaf sama saya. Dan insya Allah saya maafkan. Tapi antum ghibah Presiden Jokowi, kamu bisa sanggup minta maaf sama beliau? Kapan kamu bisa ketemu dengan beliau? Kalau tidak, Anda akan bertemu di hari kiamat dengan beliau dalam keadaan semua pahala dari amalan Anda ditransfer ke beliau. Apa untungnya, Bede? Anda sudah benci, transfer pahala lagi. Itu namanya orang goblok. Ya. Tapi banyak orang yang suka. Semakin dia benci tuh orang, semakin dia transfer pahalanya. Sebab dia semakin cerita jelek. Semakin meluap kebenciannya sama si fulan bin fulan, ngalir ke ibu kita. Daripada ini si fulan, kamu sudah benci dia 1000%. Sudah dibenci, kau transfer pahala lagi sama dia. Logikanya, Anda itu punya musuh. Iya, Anda sudah tetapkan dia sebagai musuh. Sudah itu, kau minta nomor rekeningnya dia. Kemudian kau transfer duit kepada dia. Itu orang bodoh atau orang pintar? Bodoh. Iya, tapi itu yang terjadi. Iya kan? Itu yang terjadi. Dan itu nikmat sekali. Semakin, apalagi kalau ada yang tukang kompor. Iya. Kompor memang begitu. Data lain satu. Iya. Sudah. Tambah banyak. Nah, ini menodai kehormatan orang lain. Kehormatan seorang muslim. Iya. Nah, itu merusak kehormatan orang lain. Itu syiarnya kaum jahiliyah. Nah, syiarnya kaum jahiliyah. Dan masih banyak di tengah-tengah komunitas atau masyarakat, iya, dari kalangan kaum muslimin. Tanpa mereka sadari, mereka sudah melakukan perbuatan kaum jahiliyah. Iya. Setelah melakukan ghibah, apa mereka sadar? Apa mereka taubat? Tidak, malah bangga. Iya. Iya, apalagi kalau yang dia ghibah itu betul-betul kena apa namanya? Kena musibah. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan ditabrak PT-PT. Iya. Bah, begitu PT-PT, saya bilang memang siapa suruh maledak sekali apa segala macam. Apa? Bukannya menyesal, tapi malah bangga. Iya. Itu model kaum jahiliyah. Al-baghi, sudah melakukan kesewenang-wenangan, setelah itu mereka bangga. Iya, dengan perbuatan sewenang-wenang tersebut. Nah, kata beliau hafizahullah taala, Syekh Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan, faja'al Islamu bi tahrimihi wan nahyi anhu. Iya. Kalau tadi model jahiliyah itu dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu. Datang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu mengharamkan semua model yang sudah kita sebutkan tadi. Diharamkan sewenang-wenang terhadap darah orang lain, diharamkan sewenang-wenang dengan harta orang lain, diharamkan sewenang-wenang dengan kehormatan orang lain. Itu diharamkan dalam Islam. Ya, apalagi dia yang menjadi objeknya adalah seorang muslim. Ya. Nah, dan Islam itu mengatur sedemikian rupa. Kalaupun ada orang yang berlaku sewenang-wenang, maka boleh dilakukan pembalasan dengan cara yang adil. Nah, wa amala bil adli bainan nasi wa syara'a liman bughiya alaihi ay yaqtassa li nafsi. Islam datang itu memerintahkan keadilan di tengah-tengah manusia dan mensyariatkan bagi siapa yang mendapatkan perlakuan sewenang-wenang boleh dia minta balasan. Ya, boleh dia minta balasan. Nah, dan itu disebutkan dalam sejumlah ayat. Ya, famani tada alaikum fa'tadu bimisli ma tada alaihim. Siapa yang berlaku sewenang-wenang kepada kalian, maka silahkan berlaku sewenang-wenang kepada dia sesuai dengan kadar kesewenang-wenangannya. Ya, tidak boleh melampaui batas. Ya, dalam ayat yang lain fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha. Balasan kejahatan itu adalah kejahatan yang semisal. Ya. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan melakukan islah, perbaikan, dia sudah maafkan, dia juga mau berteman. Ya. Maka ini dapat pahala. Atau yang ketiga, innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah benci kepada mereka yang zalim. Iya, kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, rahimahullahu taala, dalam ayat tersebut ada tiga tingkatan. Iya. Pertama, tingkatan keadilan. Apa itu? Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejahatan itu kejahatan yang semisal. Paham ya maksudnya? Iya. Anda disambaki satu kali, Anda boleh punya hak untuk mensambaki dia juga satu kali. Ya, nah itu paham ya? Didatek telingamu satu kali, ya, dengan menggunakan tangan yang paling terkuatnya dia, tangan kanan misalnya, dengan kekuatan power 99%, ya, maka Anda juga punya hak datek telinganya dia dengan tangan terkuat Anda. Kalau dia tangan terkuatnya kanan, Anda tangan terkuatnya adalah kiri, alias kiri dal lekang. Silahkan juga melakukan hal yang sama dengan 99%. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, itu sudah namanya kezaliman. Masuk pada tingkatan yang ketiga. Ya, tingkatan pertama keadilan. Tingkatan kedua keutamaan. Apa keutamaan itu? Dia tidak membalas. Ya, tapi bukan seperti prinsip di Nasrani. Ya, datek telinga kanan, kasih telinga kiri. Ya. Tatip sekalian, tidak seperti itu Islam, ya, tidak seperti itu Islam. Islam, ya, Anda menyakiti telinga saya satu kali, saya punya hak menyakiti telinga Anda satu kali, ya. Atau opsi yang kedua, opsi keutamaan, saya maafkan Anda, yuk kita berteman, ya. Kalau yang ini balasannya apa? Pahala. Kalau yang tadi tidak dapat apa-apa di dunia dan di akhirat, tidak dapat apa-apa. Nah. Tapi, kalau dia tidak melakukan seperti itu, maka ini panjang urusan di akhirat. Sebab semua bentuk kesewenang-wenangan di akhirat, itu akan diadili di hadapan Allah. Ya, itu akan menjadi penghalang Anda untuk masuk ke dalam surga. Kalau memang ditakdirkan masuk surga. Ya. Nah, semua orang yang pernah kita sakiti, ya, yang kita lakukan kesewenang-wenangan kepada dia, kita zalimi, itu akan datang pada hari kiamat. Ya, sudah karena datek. Sakit apa itu hari? Saya belum maafkan. Dia juga belum minta maaf. Ya, sudah. Ya. Apa yang terjadi? Di sana kita mesti ganti. Diganti dengan apa? Apakah didatek? Tidak, Mi. Di situ bukan lagi datek-datekan. Ya. Tapi diganti dengan pahala. Kasih dia pahala sholat. Misalnya, kasih dia pahala zakat. Nah, kalau 100 orang yang pernah kita zalimi,
Ya, mengalir semua pahala sama dia. Iya. Bagaimana kalau capuk pahalanya? Kalau capuk pahalanya, maka dosanya orang yang pernah kita zalimi dikasihkan ke Anda. Iya. Maka jadilah Anda manusia yang bangkrut. Iya. Itulah yang diceritakan oleh Nabi. Iya, tentang al-muflis atau dulu nama al-muflis. Iya, Nabi tanya kepada para sahabat, kalian tahu enggak siapa itu manusia bangkrut? Iya, siapa manusia bangkrut? Sahabat dengan polos menjawab, al-muflisu fina man la mata'a lahu wala dirhama. Orang yang bangkrut di kalangan kami itu tidak ada menghasilkan harta bendanya. Iya, habis, itu bangkrut. Itu jawabannya salah atau benar? Jawabannya benar. Tapi Nabi tidak melihat dari sisi keduniaan. Nabi sebutkan, innal muflisa min ummati alladhi ja'a yawmal qiyamati bisalatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha. Orang yang bangkrut itu pada hari kiamat, dia datang pada hari kiamat, dia sudah bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, semua pahala ibadahnya dia bawa. Karena memang ahli ibadah. Ahli ibadah. Tapi ternyata setelah dicek, ada dosanya kepada manusia. Dia pernah mencaci maki si fulan, ya, dia pernah nasambaki si fulan, dia pernah mengambil hartanya si fulan, dia pernah menzalimi si fulan. Datang semua itu. Ya. Iya, fa'ukhidha min hasanatihi. Diambil semua pahala kebaikannya ini untuk membayar itu semua kezalimannya waktu di dunia. Ya. Fa in funiyat min hasanatihi. Kalau semua pahalanya sudah habis, nah, dosanya orang yang pernah dia zalimi itu, yang belum sempat dia dibalaskan, itu dikasih ke dia. Lalu summatuliha ilan nar, lalu dilemparkan ke neraka. Aslinya bangkrut. Nah, makanya Islam melarang hal tersebut. Iya. Islam berikan opsi. Pertama, kalau Anda tidak mau panjang urusan di hari kemudian, iya, silakan Anda minta kisos. Ya, ingat-ingat memang siapa yang dulu pernah kita sambaki. Iya, baik dengan perbuatan maupun dengan kalimat, ucapan. Iya. Sebab kapan dia tidak maafkan, panjang urusan pada hari kiamat. Panjang urusan. Mending kita berurusan di sini di dunia. Masih bisa minta maaf. Ya. Atau dia minta mungkin kompensasi. Iya, dia telah terintimidasi selama ini. Maka kerugian material sekian, kerugian non material sekian. Kasih bami. Ya, kalau saya pribadi kasih bami. Daripada di akhirat. Ya. Wah, jauh lebih berat. Nah, iya, nanti dilihat lagi kalau dia ternyata melakukan hal tersebut, dia minta kompensasi itu adalah kezaliman, nah dia lagi terbalik keadaannya. Ya. Nah, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, ini yang dapat pahala. Ya. Anda dizalimi, ada yang sewenang-wenang kepada Anda. Ya, seperti apa contohnya di dunia nyata? Ya, di dunia real. Contoh, ya, ada orang datang makan apa biasa? Jangan contoh terus, bosan. Ya, apa? Makan ayam geprek, ya, pakai minuman Thai lagi, ya, habis makan, habis minum, ku lupa dompetku solah, ini, maaf, itu ditolimi apa tidak? Dizalimi enggak? Dizalimi enggak penjualnya? Dizalimi. Ya, kopi makan di sana, minum di sana, iya. Kok tidak bayar? Itu menzalimi dia. Ya, kecuali kalau memang Nabi bilang untuk kau gratis sholat. Ya. Asal datang batang hidungmu gratis itu. Ya, enggak ada masalah. Ya kan begitu. Tapi kalau tidak ada kalimat seperti itu, iya, Anda sudah menzalimi. Nah, kalau dia tidak maafkan, panjang urusan. Nah, tapi kalau penjualnya memaafkan, iya, saya maafkan saudara. Iya, walaupun dia tidak minta maaf, ini penjualnya dapat pahala.
Ya, penjualnya dapat pahala. Bagaimana dengan si dia? Iya, tetap tercatat di dalam catatannya dia melakukan kezaliman. Ya. Nah, di penjual ini boleh meminta kisos. Ya. Senilai dengan apa yang dia sudah lakukan kezaliman. Iya. Tetapi tidak boleh melampaui batas. Sebab nanti masuk, Anda malah berbalik menzalimi si penzalim itu. Sebab dalam Islam tidak boleh kezaliman dibalas dengan kezaliman. Tidak boleh. Atau kezaliman dibalas dengan kezaliman yang lebih parah. Itu tidak benar. Iya. Dia makan ayam geprek tambah minuman lemon tea, iya, mungkin harganya 16.000. Iya, mungkin ya. Saya dengar begitu kayaknya. 6, koreksi kalau salah. Maka kemudian iya, kita ajukan ke pengadilan. Si fulan telah melakukan ini. Di pengadilan, iya, Anda pakai pengacara dan seterusnya. Iya, Anda menang. Iya, Anda menang dengan putusan, iya, bahwasanya Anda dirugikan secara material dan immaterial. Ya, secara material, iya, Anda dirugikan 1 miliar misalnya. Iya, padahal tidak sampai 20.000, tapi namanya orang bisa menuntut. Iya, non material 1,5 miliar. Terpaksa membayar kasih. Anda kembali melakukan kezaliman. Iya. Dan itu, iya, sama saja Anda membalas kezaliman dengan kezaliman yang lebih parah. Nah, Islam melarang hal tersebut. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharamkan sebagaimana dalam surah Al-A'raf di ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Qul, katakan wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada haula'il musyrikin, innama harrama rabbil fawahisha, sungguhnya Allah hanya mengharamkan al-fawahish, kekejian, ma dhahara minha wa ma batan, bagi yang nampak maupun tersembunyi. Bagi yang nampak maupun tersembunyi. Wal baghi, demikian pula kesewenang-wenangan. Ya, bighairil haqqi, sewenang-wenang, ya, dan itu dilandasi, ya, bukan dengan kebenaran. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ya. Sebagaimana diharamkan pula melakukan kesyirikan kepada Allah dengan apa-apa yang Allah tidak turunkan hujjah. Ya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sebagaimana Allah mengharamkan Anda berbicara tentang Allah, Anda berbicara tentang agama Allah, ma la ta'lamun, tanpa ilmu. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan perbuatan kesewenang-wenangan, demikian pula dengan kekejian, demikian pula dengan kesyirikan, dan berbicara tentang agama tanpa ilmu, iya, dengan yang namanya kesewenang-wenangan. Sama semua dosanya, yakni dosa besar. Ya. Nah, itu semua adalah dosa besar. Itu menunjukkan bahwa itu diharamkan dalam Islam, melakukan kesewenang-wenangan. Bahkan di dalam ayat yang lain, sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah itu memerintah kepada keadilan wal ihsan, dan berbuat baik. Kemudian wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada mereka yang ada hubungan kerabat. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar, dan melarang daripada kekejian dan kemungkaran. Wal bagi, demikian pula kesewenang-wenangan, ya, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan, semoga kalian mendapatkan peringatan. Nah, dan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dan juga Imam Muslim dalam sahihnya, dari hadis Jabir bin Abdullah dan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, ketika Nabi sedang khutbah, sedang hajjatul wada, dan itu beliau khutbah Id. Id apa? Ketika haji. Id apa? Idul Adha. Nah, di antara penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sebutkan inna dima'akum
wa a'radakum wa amwalakum alaikum haramun. Sesungguhnya harta-harta kalian, kehormatan kalian, ya, demikian pula darah-darah kalian itu haram atas kalian. Maksudnya apa? Haram kalian melakukan kesewenang-wenangan, ya, terkait dengan kehormatan seorang muslim, ya, kemudian harta seorang muslim, demikian pula dengan darah seorang muslim, haram. Naam, kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana, iya, haramnya hari ini. Iya, hari itu hari apa? Hari Idul Adha. Naam, fi baladikum hadza, ya, sebagaimana haramnya negeri ini, sebab beliau berada di negeri haram, Makkah. Naam, fi syahrikum hadza, sebab di bulan kalian ini, sebab beliau berada di bulan Zulhijjah, dan Zulhijjah ini masuk dalam kategori Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Naam, ala hal ballagtu, iya, apakah saya sudah menyampaikan? Naam, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, iya, menunjukkan bahwasanya, iya, seorang yang statusnya muslim itu sangat terjaga kehormatan, darahnya, hartanya. Tidak boleh ada siapapun berita-berita yang tidak benar. Si fulan telah begini. Ada pemahaman seperti itu. Ya, tidak akan ada muncul pemahaman seperti itu. Wallahi, silahkan. Yang terjadi, itulah yang terjadi. Sehingga kaum muslimin di Suriah tertindas. Ya, demikian pula dengan di Libya, termasuk di Irak. Wallahi, tidak ada keamanan. Ya. Makanya kita saat ini bisa taklim rutin, aman. Kita bisa sholat berjamaah, aman. Kita bisa bekerja dengan aman. Itu nikmat keamanan yang tidak didapatkan di Mesir, di Suriah, di Irak. Tidak didapatkan di sana.